Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitri Alfia, INPM 1911080065, dan kawan saya yang bernama Laili Husnul dari Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 4. Kami akan membahas tentang konseling Asia, Amerika, dan Pasifik yang diampu oleh dosen Tika Febriani, MPD. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu konseling Asia, Amerika, dan Pasifik. Generalisasi tentang Amerika Asia, populasi berada dalam perbedaan kelompok. Individu berbeda pada variabel seperti pengalaman migrasi dan relokasi, tingkat asimilasi atau akulturasi, identifikasi dengan negara asal, fasilitas dalam bahasa ibu mereka dan dalam bahasa. Selanjutnya, ada pengertian karakteristik dan kekuatan. Nilai budaya perilaku karakteristik dan harapan yang mungkin dimiliki orang Asia, Amerika tentang terapi dan pertimbangan implikasi dari faktor-faktor ini dapat dalam pengobatan. Selanjutnya, orientasi kolektivitis. Karena kemungkinan adanya orientasi kolektivis, maka penting untuk mempertimbangkan konteks keluarga dan komunitas selama pengkajian dan definisi masalah. Selanjutnya yaitu gaya pengasuhan. Strategi pelatihan keefektifan orang tua egalitarian atau gaya barat dapat dijalankan berlawanan dengan pola pengasuhan anak tradisional. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian hubungan hierarkis. Dalam terapi keluarga, penting untuk menentukan struktur keluarga dan pola komunikasi. Untuk keluarga yang sangat berorientasi tradisional, memiliki komunikasi antar anggota diarahkan ke terapis mungkin lebih selaras dengan nilai-nilai budaya daripada meminta anggota keluarga menyapa satu sama lain. Dan selanjutnya itu ada pengertian emosionalitas, yaitu teknik konseling yang berfokus langsung pada emosi mungkin tidak nyaman dan menghasilkan rasa malu bagi orang Amerika Asia tradisional. Bisa jadi perilaku emosional dikenal dengan cara yang lebih tidak langsung. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Laili Husnul. Terima kasih. Saya Laili Husnul. Selanjutnya saya akan menjelaskan pandangan holistik tentang pikiran dan tubuh. Implikasinya, perlakukan keluhan somatik sebagai masalah nyata. Tanyakan tentang obat-obatan dan lainnya, perawatan yang mungkin telah digunakan untuk mengobati gejala. Lalu ada pengertian orientasi tujuan akademik dan pekerjaan. Implikasinya, konselor dapat menanyakan dan mendiskusikan konflik antara akademis, orang tua atau tujuan karir dan kekuatan, minat dan keinginan klien. Saat bekerja dengan orang tua, konselor dapat mendorong pengakuan semua perilaku positif dan kontribusi yang diberikan oleh anak-anak mereka, bukan hanya prestasi akademik saja. Lalu ada pengertian dari masalah identitas sosial. Implikasinya, individu menjalani akulturasi konflik dapat merespon dengan cara yang pertama asimilasi, yang kedua ada pemisahan atau enkulturasi, yang ketiga ada integrasi atau bikulturalisme, yang keempat ada marginalisasi. Kemudian ada konflik akulturasi. Implikasinya mencegah pertukaran interpersonal negatif antara orang tua dan anak-anak mereka. Masalah dapat dibingkai ulang atau dikonseptualisasikan sebagai akibat konflik akulturasi. Dengan cara ini, baik orang tua maupun anak-anak mereka dapat mendiskusikan standar budaya dan harapan dari masyarakat yang lebih luas. Kemudian ada harapan mengenai konseling. Implikasinya, gambarkan dengan hati-hati peran klien dalam proses terapi yang menunjukkan itu masalah bisa bersifat individual, relasional, lingkungan, atau kombinasi dari semua, dan bahkan Anda akan melakukan penilaian untuk masing-masing bidang ini. Kemudian yang terakhir ada pengertian rasisme dan diskriminatif. Implikasinya, seorang terapis harus menilai efek dari kemungkinan faktor lingkungan seperti rasisme tentang masalah
masalah kesehatan mental Asia Amerika, dan membantu memastikan klien itu untuk menginternalisasi isu-isu berdasarkan praktik diskriminatif. Hal yang sama bisa dilakukan dengan praktik diskriminatif di tempat kerja klien. Interferensi mungkin harus terjadi tingkat sistem dengan terapis yang berperan sebagai advokasi untuk klien. Klien Asia Amerika meliputi, yang pertama, sadar akan perbedaan budaya antara terapis dan klien tentang konseling, tujuan yang tepat, dan proses. Yang kedua, membangun hubungan dengan membahas kerahasiaan dan menjelaskan peran klien terhadap proses CO, membangun definisi sebagai definisi masalah dan solusi. Yang ketiga, identifikasi dan gabungkan keyakinan klien tentang etimologi dan pengobatan yang tepat terkait dengan kekacauannya. Dan yang terakhir, menilai tidak hanya dari perspektif individu, tetapi termasuk keluarga, komunitas, dan pengaruh sosial masalah. Terima kasih.